terlebih saat itu gue diajak ke lokalisasi prostitusi. Oke, di daerah situ. Kalau teman-teman di kampung Inggris yang pernah ke kampung Inggris, itu ada kurang lebih 4 kilo dari kampung Inggris. Kenapa pada saat itu lo milih daerah lokalisasi untuk lo ajarin anak-anak? Nah, gue beneran ngajar tuh bawa papan kecil, papan whiteboard gitu. Itu ke kuburan Cina, bro. Jadi di lokalisasi itu ada kuburan Cina. Kan kuburan Cina gede-gede ya. Iya. Mereka main di belakang, kayak jualan, bro. Ada yang mau ikut nggak kegiatan Sabtu Minggu? Kita pakai odong-odong berangkat ya. Oh iya. Odong-odong panjang. Tahu banget. Pakai kayak gituan. Itu kakak-kakak yang pernah terjun di Laskar Pengajar. Sekarang nih ya, ada yang lagi jadi caleg, bro. Ada yang kuliah di Polandia. Kenapa lo akhirnya malah resign, terus lo malah ke kampung Inggris? Lo ngapain gitu jauh-jauh banget? Kediri kan lumayan jauh, Jawa Timur kan? Betul. Iya, ngapain tuh? Mau jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mau jadi apa? Kayaknya emang Kevin udah gak pernah jadi host lagi. Kayak gue bakal jadi host tetap. Ini fix sih. Ini adalah tamu ketiga atau keempat ya. Pokoknya lo tonton aja di episode kali ini. Gue punya bintang tamu atau narasumber yang punya komunitas di bidang pendidikan. Ya, keren banget orangnya. Masih muda, semangatnya menurut gue besar sih. Langsung aja kita panggil Najim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najim, apa kabar, Jim? Alhamdulillah baik banget. Baik ya. Jadi Najim ini adalah rekomendasi narasumber dari saudara gua, teman-teman. Pertama kali gue tuh sebetulnya pengen mengundang saudara gue itu karena saudara gue itu lumayan introvert, Jim. Yang lo ternyata sahabatnya itu, ya kan? Jadi dia merekomendasikan lo udah ini aja deh. Ini juga punya komunitas pengajar loh, keren loh, ya kan? Tapi sebelum lebih jauh, Jim, boleh perkenalan diri lo dulu, Jim? Oke, boleh. Apa aja nih yang mau dikenalin? Terserah. Nama lo siapa, terus latar belakang lo dari berapa bersaudara gitu, lo kecil gimana dan lain hal gitu. Kita berjalan aja santai. Oke, assalamualaikum sekali lagi ya, gue ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Najim, kalau buat teman-teman mungkin yang baru kenal di podcast. Gue anak ketiga dari 3 saudara. Anak terakhir ya, anak terakhir, sama kayak gue kayaknya. Iya, kita mirip-mirip berarti itu mirip-mirip. Terus background pendidikan gue tuh di psikologi, Han. Oh, psikologi. Kalau SD di mana SD? Gua SD di SD swasta di Jatiwaringin. Gue boleh nyebut merek kan nih? Boleh nyantai. Boleh banget. SD SMP gue di Asafia. Oh, benar-benar gue tahu tuh. Memang sekolahan saudara gue sih. Iya. SD SMP di Asafia. SMA gue di 61. Oh, 61 Jakarta. 61 Jakarta berarti di dekat Kalimalang ya? Iya, Pahlawan Revolusi. Kampus di Binus sama di Depok. Oke, Depoknya di mana tuh? Lo boleh sebutin aja gak apa-apa. Di UI. Oh, di UI. Berarti lo kenal sama saudara gue tuh benar-benar dari SD ya? Gue kenal dari SD. Iya. SD, SMP, terus akhirnya lo kampus nggak bareng tapi? Enggak. Gue bener-bener bareng tuh sebenarnya di SD. Tapi masih deket. Ngobrol paling tektokan, ya namanya kita digital kan, dunia udah makin berkembang ya. Paling DM di Instagram. Iya. Itu aja. Iya, padahal sih secara fisik gak pernah ketemu kan. Secara fisik udah susah banget ya. Udah susah gitu. Biasa aktivasinya karena Instagram aja replay tuh biasanya. Lo apa kabar atau segala hal yang bisa dikomenin lah. Kecil lo jadi anak ketiga. Enak gak Pak anak terakhir? Gua sama kakak gue bilang enak karena bedanya 10 tahun sama 14 tahun, bro. Oh, lo berarti bontot gak jadi kali ya? Iya. Yang tidak diharapkan. Iya. Tapi dari situ gue enak, maksudnya dapat pengalaman lebih, perhatian lebih banyak kan jadinya. Iya, karena mungkin kakak lo udah melewati fase ngirinya tuh. Jadi jauh lebih dewasa, ya kan? Lo mungkin kisaran umur 10 tahun, kakak lo umur 20 tahun, kakak lo udah gak penting lah sama lo. Iya, udah gak penting, tapi mereka sayang. Iya, benar. Gue ulang tahun dikasih hadiah. Nah, itu yang enak. Dan alhamdulillahnya biasanya karena umurnya jarak jauh, lumayan tuh minta uangnya lumayan enak karena kakak udah pasti kerja dong. Kalau cuman beda 2 tahun 3 tahun masih berebutan sama satu keran nih, itu orang tua. Ya, biasanya kayak gitu. Nah, Jim, SD, SMP, SMA lo bener di Jakarta, berarti S1 lo psikologi. S2 juga psikologi. Oke, kenapa lo tertarik ngambil untuk psikologi secara 2 kali nih? Biasanya kalau mau ngambil S2 kan beda-beda ya. Peminatan ya. Iya. Udah lebih spesifik. Gue tuh dulu ya, kalau orang zaman-zaman S1 mau kuliah di mana? Di UI, kuliah di mana? UGM, kuliah di mana? Misalkan di Undip gitu. Gue mau kuliah di manapun, yang penting gue jurusan psikologi. Kenapa gitu? Karena
psikologi itu belajar terkait dengan behavior manusia, pola pikir manusia, cara berperilakunya lah. Nah itu yang gue dapat. Maksudnya itu yang gue pingin dapat. Gimana sih kita bisa mengamati orang dengan pembelajaran yang baik dan benar. Lebih ke sana. Tapi gue ketika lu tanya misalnya, kalau S2 ngambil lagi psikologi, gue peminatannya lebih ke organisasi, lebih ke SDM, organisasi developmentnya lah intinya. Dan di situ peran manusia dalam sebuah organisasi itu kayak gimana. Nah sebelum lebih jauh juga Jim, biasanya kan kalau abis lulus SMA nih, biasanya tuh sebelum lulus kita pasti ngobrol sama teman-teman dong, atau mungkin minta pendapat sama guru yang lebih kenal kita ya. Kira-kira saya tuh bagusnya apa ya Bu atau Pak ya, untuk nanti ketika kuliah ambil jurusannya. Nah pada era itu lo tuh ngobrol atau menentukan sendiri nggak? Gue udah punya pilihan, tapi gue ngobrol. Karena gini, zaman dulu SMA tuh kan ada tes kalau lu pernah ngalamin peminatan tuh bagusnya kemana. Gue ngobrol sama bokap. Bokap tuh nyaranin, almarhum bokap itu nyaranin udah masuk teknik geologi aja. Karena bokap basicnya dia kuliah kerjanya tuh di Batan atom nuklir. Udah masuk geologi aja. Kalau guru gue bilang udah teknik aja, karena kebanyakan cowok teknik. Tapi gue emang punya pilihan sendiri, nggak entah kenapa. Gue tertarik dengan psikologi yang gue bilang tadi, mempelajari perilaku manusia. Kakak gue juga udah lu psikologi cocok. Ya gue makin ada yang mendukung. Gitu. Makin setuju, apalagi ya zaman SMA kan. Kalau dapat validasi, ini benar. Hajar terus jadinya. Jadi bener nih. Kalau gue salah dikit, gue masih ada tameng lah yang pernah dukung gue kemarin. Nah, lo ngambil psikologi pada saat itu, mimpi lo ketika S1 tuh lo universitasnya negeri atau enggak? Negeri. Sebenarnya gini, gue dulu pasti ngincernya negeri. Gue mau dari ujian SIMAK sampai ujian mandiri, lah, semua ya gue ikutin. Gue keterima di negeri, di Undip. Tapi akhirnya gue memilih BINUS. Karena orang tua. Nggak mau jauh. Ibu nggak mau jauh. Undip karena Semarang ya. Semarang. Gue bilang ya ridho orang tua, ridho gue ke depan bro. Iya benar. Gitu. Secara pendidikan atau otak sih iya mungkin lancar, tapi takutnya karena ridho orang tua bikin hambat tuh. Bah itu gue udah ngalamin lah, maksudnya ya dengan begitu gue ngikutin, gue ya udah jalanin aja gitu. Tapi di era itu lo pas bukan dilarang ya, disarankan mungkin bahasanya ya, udahlah. Nah di Jakarta aja lo sempet sebel nggak, ngapain gue capek-capek tes, kalau negeri aja gue nggak boleh gitu. Kalau kesel ada dong. Ego lah ya. Iya wajar. Gue itu gitu. Ujian mandiri gue 4 kali, gue lupa. Pokoknya dari SIMAK, terus ikut Unpad, Undip, dan UGM. Mungkin gue gagal semua, berhasilnya di Undip. Gue pulang, itu bawa hasil. Iya. Gue gak bilang, tes itu gue biaya sendiri. Gue gak minta, karena dulu gue masih bisnis jersey zaman dulu. Jersey dari Thailand dari itu Cina. Ya, itu rame banget sih memang era itu. Di situ gue dapet cuan-cuan. Nah gue ya udah dengan cuan saat itu gue bisa ngebiayain untuk ujian mandiri, kan lumayan bro. Lumayan. Maksudnya pendaftaran gue sampai 4 kali. Gue bawa hasil. Tapi secara operasional kan lo harus keluar kota juga kan? Posisinya saat itu ujiannya enggak. Undip tuh waktu itu gue ujiannya di Patra 82. 82. Jadi semua tes lo coba, lo diem ya kan. Padahal tadi lo sempet agak menyinggung perihal ridho orang tua tuh. Ketika lo tes lo gak ridho orang tua tuh ya? Ya enggak, karena orang tua cuma tahu gue ujian SIMAK sama PTN zaman dulu. Terus mandirinya sama SIMAK gagal ya udah. Tapi gue ya adrenalin lah. Masa gue gak berhasil sih? Iya, kepancing lah ya. Ternyata lo akhirnya udah sepakat sama orang tua di BINUS aja. BINUS. Pertama kali menyarankan di BINUS siapa? Kalau pertama kali menyarankan bokap sih, karena dulu ada sepupu gua, ponakannya dari bokap, itu kuliah di sana juga. Nah, lulus S1 lah psikologi, berapa tahun lo pada saat itu? 4 tahun bro, aman. Normal banget. Jadi akhirnya lo ambil S1 selesai, lo ambil S2, ya kan, selanjutnya akhirnya di UI. Tapi gue gak langsung. Itu tahun? Gue ngambil S2 tuh 2019. 4 tahun yang lalu. Iya 2019. Lo lulus tahun S1-nya tahun berapa? S1 gue lulus 2016. 3 tahun kemudian lah ya. Nah pada lulus di S1 lo kerja dulu atau ngapain gitu? Karena beda-beda nih orang gitu. Gue itu dari skripsian itu gue udah kerja di salah satu konsultan training. Jadi dari magang, gue tuh semester 7 lah ya. Semester 7 udah magang. Ada kerjaan, udah ikut-ikut terus dan ditawarin udah nggak apa-apa kerja di sini sambil semester akhir. Ya udah gue kerja dari
mungkin teman-teman gue masih skripsian atau masih ada yang kelas-kelas pendek gitu ya lanjutin. Gue udah kerja posisinya dan udah ya langsung kerja selesai wisuda ya udah dapat kerjaan di situ. Jadi lumayan lama lo kerja di tempat konsultan training itu. Lumayan lama ya. Jadi era lo dari magang akhirnya lo diangkat jadi karyawan entah kontrak atau tetap pada saat itu masih kontrak. Masih kontrak. Tapi itu lumayan loh. Masih kontrak. Itu kayak mimpi-mimpi karyawan yang magang terus dilanjutkan gitu. Ya kan era itu kalau gue pribadi gue juga magang. Terus gue juga berharap tapi ternyata gak dilanjutin kan. Karena enak banget ya kalau kerja di ya meskipun agak berat ya maksudnya kerja di akhir-akhir semester tuh jadi lebih tenang gitu. Nah, lo akhirnya kerja di konsultan training. Ngapain pada saat itu? Kalau lu bicara training ya itu nyiap gue bayanginnya gue terlibat training nih kegiatan-kegiatan kalau lu ngelihat misalkan siapa ya Ari Ginanjar gitu yang gede-gede gitu ya iya ya gue saat itu posisinya nggak begitu bro ya kroconya gue paham. nyiapin balik layarnya nyiapin toolsnya gamesnya kalau lu ada games outbound yang lu pernah lihat peralatan-peralatan banyak ice breaking butuh balon butuh apa itu gue nyiapin lu bicaranya bahkan kayak staff ya. Iya memang staff kroconya staff kroconya ya. Iya. Tapi kalau nyiapin bahan-bahan untuk presentasi untuk cara ini bukan. Konten ya paling ngerapiin presentasi slide. Tapi secara konten besaran saat itu kan masih ada supervisornya, masih ada atasannya. Iya. Berapa tahun di situ? Gua itu total mungkin 2 tahun lah ya dari 2016 sampai 2018. 2018 iya, tapi itu di 1 tahun terakhir gua lepas kontrak, maksudnya project aja. Oh, jadi freelance jatuhnya. Iya, sempat kontrak lama terus sempat freelance. Nah, gitu. 2018 akhirnya lo selesai kerja di konsultan yang awalin karir lo ya. Lo pindah atau lo melanjutkan S2 pada itu? Gua 2018 awal. Gue agak inget 2017 akhir apa 2018 awal gitu ya. Gue tuh mutusin untuk gue udah gak lanjutin kontrak lagi di konsultan itu. Alasan gue pingin pergi ke Kampung Inggris kalau lu lihat. Kalau lu pernah denger tuh. Oh iya, akhirnya Kampung Inggris di Pare. Mungkin teman-teman yang lagi nonton juga atau orang tua mungkin anaknya juga pernah di sana atau bahkan juga belum tahu, boleh di searching aja tuh, di googling Kampung Pare Inggris. Memang terkenal sih. Era gue tuh beberapa teman gue kayak niat gitu kesana karena memang katanya ya secara basic kesehariannya mungkin gue juga nggak tahu sih benar-benar pakai bahasa Inggris atau enggak ya, gue juga nggak tahu. Nah, lo boleh ceritain sedikit kenapa lo akhirnya malah resign terus lo malah ke Kampung Inggris, lo ngapain gitu jauh-jauh banget? Kediri kan lumayan jauh, Jawa Timur kan? Betul. Iya, ngapain tuh? Gue tuh sebenarnya pertama karena teman gue pernah kesana, terus gue ngelihat kontennya dia Instagram gitu ya, kayak menarik dan gue pengen belajar karena gue ngerasa ada kekurangan di bidang itu. Dan posisi gue adalah gue udah lama nih tinggal di Jakarta dan gue nggak tahu kehidupan di luar Jakarta. Ibaratnya gue kabur mencari jati diri. Iya, orang-orang luar kota penasaran Jakarta, lo penasaran sama luar kota ya. Dan karena gue honestly gue berkembang itu di keluarga yang divorce. Jadi hiruk pikuknya itu permasalahan di Jakarta antara orang tua. Iya, paham. Udah, gue akhirnya pindah untuk ibaratnya ini dengan kehidupan gue punya pilihan sendiri. Iya. Di sana lah gue izinnya 1 bulan 2 bulan, tapi pada akhirnya gue setahun bro di sana. Setahun? Ya setahun ada pulang pergi ya. Oh, gue kira lo bener-bener setahun menetap. Enggak dong, dipecat jadi kakak gue kayaknya kalau dari situ. Langsung di blacklist lo ya. Nah, lo nyampe lah di Kampung Pare. Pertama kali yang bikin lo takjub lah sama Kampung Pare apa sih? Yang gue bikin takjub ya? Iya. Karena gue tuh nggak pernah tinggal di asrama yang multicultural. Iya. Itu ibaratnya mininya Indonesia. Ketika gue tinggal di sana, gue merasakan keramah tamahan orang dari berbagai suku dan gue bisa belajar karakter orang dari berbagai budaya. Jadi nyambung tuh. Gue pengen belajar psikologi dan gue bisa mengenal orang-orang di sana. Mau dari suku, gue punya teman di Lombok, gue punya teman di Aceh, gue punya teman di Situbondo, gue punya teman di Makassar. Tuh gue jadi kenal budaya-budaya mereka kayak gimana. Tapi sorry gue potong Jim. Sebelum lo datang, lo udah memikirkan itu belum? Gue kayaknya akan mau datang ke Pare Kediri deh. Pasti banyak ketemu orang nih, banyak ketemu suku dan orang daerah lainnya nih. Ini pas relate sama lo nyadar gak? Atau lo nyadar pas baru nyampe di sana? Gue awalnya kan gue bilang awalnya tuh gak mikir ke sana, mikirnya cuma gue pingin belajar, gue pingin ningkatin TOEFL, gue pingin ningkatin kebiasaan bahasa Inggris. Iya. Udah, ketika di sana itu gue rasa bonus yang gue dapat, gue kenal banyak orang. Dengan berbagai umur lah ya, kan umurnya beda-beda dong.
itu beda-beda bro. Di kelas di sana tuh bener-bener nggak ngeliat umur. Gue pernah sekelas sama umur yang udah 60. Itu tua sih. Dan maksud gue itu yang ya Allah, ini umur 60 masih semangat belajar. Iya. Ada yang lebih muda daripada kita. Iya. Itu, ini lebih muda, lebih pintar. Bukan berarti kita ngerasa udah tua pintar, enggak. Paham. Kita belajar sama anak yang muda, bro. Iya. Itu. Bahkan ibaratnya kita semua di kelas itu ya sama, belajar dengan silabus yang sama kan, mulai awal. Itu gue bener-bener belajar mulai dari awal. Lu 16 tenses tuh yang iya. semua tuh ya lu belajar lagi dari awal. Iya. Tapi ya memang adanya kampung Inggris tuh waktu itu terkenal ya memang karena untuk dibiasakan sih untuk bicara kampung Inggris. Nah, yang mungkin jadi lo betah di kampung Inggris kenapa kok bisa setahun? Padahal lo mungkin niat awal lo waktu itu cuma ya sebulan, 2 bulan lah paling lama. 2 bulan lah ya paling. Kenapa lo akhirnya jadi kok nyaman ya? Setahun lo. Gua itu di 1 bulan pertama, 2 bulan pertama itu di satu tempat lah. Anggaplah nama kursusan A gitu ya. Iya. Nah, di sana tuh gue kenal banyak orang. Ada kursusan lain di tempat sini. Ya gue ikutlah coba di kursusan lain. Ketemu orang-orang baru. Ternyata di sana orang-orang itu nggak belajar doang, nggak belajar di kampung Inggris doang. Ternyata ada yang punya kegiatan ngajar. Awalnya, jadi dia ada komunitas. Ibaratnya gue bilang komunitas dulu, dia juga bukan menganggapnya belum komunitas. Jadi kayak gue sama sekumpulan lah, masih sekumpulan gitu ngajar. Terus gue ikut, kok gue hati gue kayaknya ada di sini nih. Iya. Gitu dan saat itu gue terlibat lah untuk aktivitas ngajar. Oke, pada lo waktu itu baru mulai, itu kira-kira ada berapa orang? Kan belum bisa dibilang komunitas ya. Ya. Lo inget gak itu berapa orang? Wah, mungkin 10-20 orang yang aktif. Jadi itu emang easy come easy go lah orang-orangnya. Oke. Gitu, karena lo kan namanya bicara komunitas kan passion ya. Siapapun nggak bisa mengikat orang. Paling saat itu ya sampai mungkin ada yang 20 orang. Saat itu gue datang cuma 10 orang, cuma 15, ada yang 25. Jadi fluktuatif lah. Fluktuatif banget. Iya. Terus. Dan di situ gue orang nggak biasa ngajar, bro. Tapi kok seru ya dengan anak kecil. Maksud gue di situ tuh tujuannya belajar, tapi kenapa jadi ngajar? Iya, ternyata ilmu yang paling bermanfaat ketika nempel gue harus ngajarin. Itu makin nempel. Dan terlebih saat itu gue diajak ke lokalisasi prostitusi. Oke, di daerah situ. Kalau teman-teman di kampung Inggris yang pernah ke kampung Inggris, itu ada kurang lebih 4 kilo dari kampung Inggris. Nggak terlalu jauh lah itu kan. Nggak terlalu jauh. Nah, di kampung Inggris itu bisa lu naik sepeda. Itu kita tiap hari naik sepeda. Itu ngajar Sabtu Minggu. Nah, gue ketemu sama foundernya. Yang pertama kali yang menggagas. Akhirnya gue ngobrol intens. Dan gue tertarik karena gue basicnya di psikologi, ngamatin perilaku. Dan gue tertarik sama organisasi. Oke. Mas, gimana kita organize lebih proper? Iya. Situlah kita banyak brainstorming. Banyak apa nih yang diajarin. Apa yang cuma ngajarin bahasa Indonesia doang atau mau nyicipin bahasa Inggris juga nih, tapi ngundang kakak-kakak yang bisa bahasa Inggris lebih pasif lah, lebih baik gitu. Sorry, mention aja namanya siapa? Nama founder Reza. Nah, pada saat itu Reza memang tidak ada tandem buat membesarkan komunitas ini. Dia ngajak orang-orang, banyak orang juga. Maksudnya banyak orang yang datang. Nah, gue tuh ngobrol intens karena gue punya ketertarikan. Jadi ada beberapa orang. Nah, singkat ceritanya dari beberapa orang yang sudah lalu lalang di Laskar Pengajar, gue nyebutnya komunitasnya, kita menyepakati ada 4 orang. Foundernya Reza, co-foundernya ada gue dari Jakarta, ada Zahir dari Situbondo, ada Dudi dari Makassar. Berarti kita udah masuk bicara Laskar Pengajar ya. Yes. Nah, mungkin teman-teman belum tahu atau lumayan agak asing Laskar Pengajar apa sih. Pengen tahu lebih jauh, yang pertama mungkin bisa lihat aja di Instagramnya, nanti bisa dicantumin sama editor gua di mana lah, di atas di bawah lah pokoknya. Nah, lo boleh jelasin sedikit Jim, Laskar Pengajar tuh apa sih gitu? Laskar Pengajar tuh komunitas yang kita pengen berbuat baik di bidang pendidikan. Jadi kita ngajarin adik-adik saat itu ya sebisa kita. Lo punya kemampuannya apa? Oke. Gitu, ngajarin mereka PRK, PR matematik, bahasa Indonesia. Itu yang kita bantu. Nah, berarti kan lo berangkat dari Kediri Pare, komunitas itu berarti mengajarkan anak-anak kecil sekitar. Anak kecil di lokalisasi itu, ya. Di lokalisasi tersebut. Di daerah lokalisasi. Oke. Kenapa pada saat itu lo milih daerah lokalisasi untuk lo ajarin anak-anak? Nah, yang pertama kali nemuin tuh si Reza. Oke. Nah, dia emang pekerja sosial. Jadi pekerja sosial tuh ada S1-nya.
gitu ya. Oh iya iya. Dia emang aktif banget dan gue ngobrol dan dia melihat di sini tuh ada potensi karena ada anak-anak yang mana di lokalisasi butuh perhatian lebih, gitu ya. Dan kalau ada kakak-kakak baru pendatang, dia tuh lebih excited belajar. Oke. Bagi anak kecilnya itu ini orang asing yang ngebawa ilmu atau ya membawa kesenangan lah ya. Ya, mungkin mereka ngerasanya jenuh nih diajarin dengan ibu bapaknya. Kalau gue lihat ya, gitu dengan caranya. Nah kakak-kakak kan metodenya kreatif, ada bermain sambil ngajar, dan gue beneran ngajar tuh bawa papan kecil, papan whiteboard gitu, itu ke kuburan Cina bro. Jadi di lokalisasi itu ada kuburan Cina, kan kuburan Cina gede-gede ya. Iya. Mereka main di belakang. Gue kira tuh di mana? Itu beneran kita belajar ya vocabularies gitu ya. Itu di kuburan Cina. Iya, tapi mereka fun gitu. Iya. Di Jakarta juga ada. Iya, di Jakarta juga ada kan di daerah deket Kebonanas sana. Kebonanas, belakang Kebonanas. Ternyata sama kayak gitu, berangkatnya memang dari situ. Iya. Maksudnya dari kuburan Cina itu. Iya, dari belajarnya di situ. Walaupun ada ada musola yang kita pakai buat kumpul, ada rumah warga yang pernah kita pinjam, terus akhirnya kita dapat ruangan gitulah, ada ruangan dulu dari dinas sosial yang nggak pernah kepake, ada 4 ruangan itu kita pakai. Satu buat kelas, misalkan kelas usia gitu ya, SD kelas 1 kelas 2, yang satu kelas 3 kelas 4, kita bagi-bagi. Berarti lu start from TK atau start from sampai maksimal berapa jenjangnya? Jenjangnya maksimal itu ada SMP. Kemarin SMP. Kalau paling bawah itu ada SD kelas 1. Ada yang bahkan ya mungkin PAUD kali, tapi ya karena nemenin main. Oh, gitu. Jadi bareng aja ya bareng. Hitungannya. Nah, di tahun 2018 ya? 2018 itu akhirnya ada berapa murid yang jadi tertarik sama Laskar Pengajar, Jim? Kalau dihitung dari awal mungkin terus ke 2018. Sebanyak yang gue tahu terakhir itu adalah 70 orang paling banyak di area yang sama. Jadi itu ada yang dari luar area. Ibaratnya gini, lokalisasi itu kan emang terlokalisasi gitu ya di area. Terpusat. Ya. Nah, ada yang memang sebagian dari situ, ada juga yang dari pinggir-pinggiran situ. Paling banyak tuh 70 orang. Tapi kalau dibilang average sekitar 30, 35, 40 lah, 30, 40. Itu biasa kegiatan rutinnya seminggu 2 kali atau gimana, Jim? Dulu itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Itu Sabtu Minggu. Setiap sore. Iya. Nah, udahlah, Laskar Pengajar sekarang mungkin bisa dibilang sebagai portolo ya kan, sebagai gerakan lo buat apa ya? Buat pendidikan di sekitar. Nah, ketika di Pare Kediri, lo sempat keluar nggak dari area lokalisasi untuk mengajarkan murid-murid yang lain gitu? Maksudnya murid di sekitar Kediri juga gitu? Atau hanya memang fokus ya pertama kali gue ngajar di sini, teman-teman gue ya udah gue di sini gitu? Fokusnya tuh emang di lokalisasi. Jadi ketika gue ketemu Reza, ketemu Dudi, itu kita langsung udah fokusnya di lokalisasi. Karena apa? Teman-teman yang lain nih punya gini deh. Gue ada punya sumber daya banyak yang lagi belajar bahasa Inggris di kampung Inggris. Gue ngajakin mereka. Gue tuh bener-bener ke setiap kursusan tuh kayak jualan, bro. Ada yang mau ikut nggak kegiatan Sabtu Minggu? Kita pakai odong-odong berangkat deh. Odong-odong panjang. Tahu banget. Pakai kayak gituan. Seru banget. Itu siapa yang menginisiasi lo pakai odong-odong tuh siapa? Gue lupa jujur aja nih, gue mohon maaf. Ada kakak-kakak volunteer lah. Dulunya naik sepeda. Iya, makanya tadi lo bilang berangkatnya kok naik sepeda bareng-bareng gitu. Karena jaraknya cuma 4 kilo. Ini akhirnya jadi rame-rame. Dan itu lumayan tertarik banyak. Lumayan banyak. Lumayan. Dan ini kalau gue boleh ngelihat ceritanya sekarang gitu, nggak dari zaman dulu. Itu kakak-kakak yang pernah terjun di Laskar Pengajar. Sekarang nih ya, ada yang lagi jadi caleg, bro. Ada yang kuliah di Polandia. Waduh. Ada yang memang aktif di sosial juga. Iya. Itu banyak banget. Emang jiwa sosialnya tuh tinggi-tinggi banget. Dan memang ya udah memang berangkatnya punya visi misi yang sama gitu. Nah, ketika akhirnya 2018 Laskar Pengajar jalan, lo sendiri jadi bener-bener fokus belajar di Kedirinya atau memang akhirnya jadi fokus ke Laskar Pengajar ya, Jim? Itu kan pertanyaan yang lumayan bertanya-tanya yang lagi nonton, karena lo setahun nih ngapain gitu setahun gitu, boleh? Ya tadi gue bilang gue 2 bulan tuh belajar intens, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Setelah itu gue kenal, ya itu gue
ikut di beberapa kursusan. Iya. Ya kan kalau kursusan di sana tuh jamnya ada jamnya lah. 2 jam. Ya kalau lagi kosong ya gue kesana. Jadi ngumpulin kakak-kakak, ngobrol, main kayak ya lu kayak kelas lah. Iya. Lebih banyak sih jadinya ya main sambil ngajar sambil. Gue tuh sebenarnya gue dengan keterbatasan gue ngajar di salah satu kursusan buat nyambung hidup, bro. Iya, ngerti. Gitu. Iya. Jadi lu benar-benar dalam 1 tahun gimana caranya gue biar hidup di sini terus kan? Iya, biar dapat income juga. Gue jaga camp. Gue jadi yang nungguin camp. Oh, gitu. Gue nungguin camp. Di situ gue tinggal, nggak bayar. Terus gue dapat income dari situ. Yang punya camp itu punya kursusan lain juga. Gue diajak lah. Ya udah. Dengan modal berani bicara doang gue. Ya udah. Gue hajar aja. Nah, masih bicara Laskar Pengajar. Berarti sekarang Laskar Pengajar gimana, Jim? Maksudnya artiannya masih aktif kah atau sudah lagi vakum kah atau gimana, Jim? 2 tahun terakhir ini jujur kita tuh lagi vakum. Karena mungkin faktor pandemi juga kali ya. Pertama iya faktor pandemi. Terus teman-teman di Pare tuh tetap jalan saat itu. Ada Mbak Denik yang selalu ngontek gue, yang dari Pare. Dia tuh tetap jalan beraktivitasnya. Tapi namanya kita sebagai volunteer punya balik ke kota asal, punya target-target capaian yang lain. Ya kegiatan saat ini kondisinya memang lagi vakum. Malah mungkin dengan podcast ini gue berharap bisa meningkatkan kembali semangat gue. Iya dong. Dan teman-teman bisa aktif lagi gitu. Lumayan menurut gue lumayan sayang karena gerakannya positif banget kan. Dan gue juga nggak tahu apa memang di Pare itu ada atau banyak memang komunitas yang artiannya mengajar seperti lo, Jim. Yang gue tahu itu nggak hanya Laskar Pengajar. Ada beberapa komunitas gitu, komunitas-komunitas yang berdasarkan daerah tuh ada juga. Kayak komunitas Aceh dia juga ngelakuin ada pengajaran. Gitu dan itu yang maksudnya nggak sendiri, banyak lah komunitas. Dan Laskar Pengajar tuh kan itu sempat ada di beberapa titik kota sebenarnya. Oh iya, coba lu sebutin kota mana aja. Dulu itu ada di Kediri, ada di Jakarta, ada di Bandung. Dan di Jogja, di Aceh tuh ada. Ada 5. Jadi masing-masing kan kakak-kakak balik ke kota asal. Iya, dengan bawa ilmu lah. Dengan bawa ilmu juga. Dan semangat Laskar Pengajar. Gue mau dong bikin. Ya udah bikin aja lu pakai brand Laskar Pengajar nggak apa-apa. Dengan cara lu sendiri. Kita nggak punya template yang bagus banget harus strukturnya gini, enggak. Yang penting jalan dulu. Memang sih sebut segala apa ya, kegiatan atau apapun lah. Ya jalan aja dulu ya kan. Ini kayak jadi tagline-nya ini ya. Salah satu itu ya. Itulah pokoknya. Kalau masuk ke sini boleh disebutin ya. Iya. Tapi dia lebih terkenal sih daripada podcast ini, harus kita akuin. Nah, Laskar Pengajar akhirnya lumayan bisa mendistribusikan dengan baik lah. 5 kota besar itu lumayan. Nah, kabarnya sekarang yang di Kediri pun ada nggak, Jim, yang lo masih kenal atau yang lo kasih amanah gitu? Kalau lo ada sempet, boleh dong ajarin tempat di lokalisasi lagi gitu atau gimana, Jim? Kondisi sekarang kakak-kakak yang gue kenal itu memang mereka sudah berkarir. Jadi memang ada yang udah ke Kalimantan, ada yang balik ke daerah. Iya, mereka mengejar cita-citanya. Ya kita nggak bisa nyalain juga. Nggak bisa sih, memang nggak bisa. Memang inilah challenge di komunitas adalah proses kaderisasian. Iya itu benar. Itu jadi challenge yang mana bergerak karena kesukaan kan gitu. Karena maksudnya ya passion gue di sini. Iya. Ya kadang memang tantangannya tuh membuat komunitas itu yang pertama ya kaderisasi, yang kedua tuh apa ya? Yang mau masuk tuh jadi bergengsi, ngerti enggak? Kalau di Pare enggak ikut Laskar Pengajar kurang keren loh. Lu bukan alumni nih, kasarnya kayak gitu ya. Nah, tumbuhnya itu tuh yang lumayan agak susah menurut gua. Apapun lah. Sekolah pun juga begitu, untuk lumayan jadi terkenal atau jadi stabil lagi sustain itu kan faktor alumninya juga. Kalau alumninya nggak solid, ya akan hilang aja kayak gitu sih. Dan sekarang dulu lo berangkat Laskar Pengajar tuh karena seneng sama orang sekitar untuk diajarin, atau memang lo karena seneng faktor lain, Jim? Ini kita berangkat bicara Laskar Pengajar ya, lo jadi tertarik ya? Gue lebih tertarik pertama, emang gue seneng, tadi gue bilang psikologinya, mengamati perilaku orang. Yang kedua, gue tuh seneng di organisasi yang ngembangin sebuah organisasi. Nah, yang ketiga adalah
gue berkembang dari keluarga divorce yang butuh perhatian lebih. Iya, paham. Ketika gue ngeliat anak-anak, gue pingin melakukan lebih untuk mereka dengan keterbatasan kemampuan gue dalam bidang pendidikan. Pernah ngajar mah enggak, tapi gue yakin banget setiap orang tuh pasti bisa ngajar. Iya sih, apapun bentuknya yang diajarin. Apapun bentuknya, lu mau ngajarin ngobrol, ngomong yang baik dan benar itu kan udah satu poin tuh buat ngajar. Iya. Nah, ini Laskar Pengajar adalah komunitas atau organisasi pertama lu kan? Kalau dibilang komunitas enggak, karena komunitas organisasi pertama enggak, karena gue dulu dalam zaman kuliah juga aktif di berbagai organisasi. Organisasi kemahasiswaan, gitu, baik itu yang sifatnya di kampus doang ataupun lintas provinsi. Oke. Nah, Jim, yang bisa lo ambil dari atau ya hikmahnya deh yang bisa lo ambil dari anak-anak yang diajarin lo di lokalisasi apa sih, Jim? Yang bisa lo ambil? Hikmahnya gini, lo nggak bisa ngejudge anak-anak yang tinggal di sana. Mereka itu punya semangat belajar yang tinggi banget ya. Tinggi. Ini gue jujur nih sampai masih merinding ceritanya. Karena dulu gue pernah diskusi sama co-founder mereka berempat. Ini tuh arahnya mau kemana sih? Gitu. Ini lokalisasi. Kita tuh bener ya sampai main ke daerah Tebu Ireng nyari pesantren. Wow, jauh itu ya. Tebu Ireng tuh ya di daerah-daerah ya dari Jawa Timur juga lah ya. Iya, nggak asing sih namanya di kuping gua. Nah, itu tapi nyari pesantren-pesantren atau pesantren-pesantren sekitaran. Karena apa? Tujuan ada beberapa kakak udah kalau bisa ada yang adik-adik mau pesantren kita akomodir aja, kita cariin tempatnya, beasiswanya biar keluar dari lokalisasi. Iya. Nah, tapi ya itu nggak gampang maksud gue. Sampai akhirnya mereka masih semangat belajar nih. Ada 3 anak yang dari SD kelas 6 terus SMP SMP itu sama kita belajar bareng. Kalau ada PR nanya gitu ya setiap Sabtu Minggu, sampai ngebantuin kita ngajar ke adik-adiknya. 3 orang ini itu ikut kompetisi. Itu gue posisi udah di Jakarta, ada kader nih. Ada kader yang lain di sana ya. Tapi lo proses semua kompetisi lo tahu dan lo support. Karena posisinya jadi gue saat itu jadi ketua hariannya di sana. Gue balik ke Jakarta, ada penggantinya setelah gue. Masih deket kan jaraknya. Nah itu selalu update karena momennya deket banget sama sama gue. Dan dia 3 anak ini SMP ikut kompetisi dari sekolahnya. Emang kebetulan 2 orang tinggalnya di lokalisasi, 1 orang di deket lokalisasi di SMP yang sama, ikut kompetisi yang saintis. Jadi riset. Gila sih itu. Dan mereka nggak pernah keluar kota situ bro. Dia tuh cita-citanya pas lagi gue nanya, ya pingin dia ke Jakarta. Itu belum pernah ke Jakarta. Sorry maaf gue potong Jim. 3 orang itu umurnya berapa Jim? SMP kelas 1, kelas 2 seingat gue. Kelas 2 3-3-nya. Kelas 2. Oke, terus mereka mimpi, ya kan? Iya, mereka ikut kompetisi, ternyata lolos tingkat kota, ke provinsi, dan terakhir mereka berangkat ke Korea. Gue nemenin di Sahid Hotel Sahid harus Jakarta. Sih, gue kalau jadi lo harus sih. Itu lagi mereka pendidikan. Iya. Persiapan. Mereka nggak pernah ke Jakarta dan itu mereka ke hotel. Gua pun di Jakarta jujur gue belum pernah kesana saat itu. Gue belum pernah nginep. Iya wajar lah. Kita juga warga Jakarta kan nggak. Kadang-kadang ada beberapa tempat yang malas kita datengin karena nggak ada kepentingan. Iya terus. Ya. Gue keep kontak sama 3 orang ini. Gue bilang gue pingin main ke sana. Ada yang butuh dibantu nggak apa persiapan? Iya. Lo mau tau nggak apa yang mereka butuh packing kardus buat bawa barang. Gue beneran ke salah satu market deket sana gitu ya. Gue belanja, terus gue belanjain kebutuhan mereka. Dari dana kakak yang dikasih ke gue. Iya. Gue minta kardus bro. Beneran mereka packing pakai kardus berangkat ke sana. Gila. Itu tahun berapa? 2008 apa 2018 19 kayaknya. 5 tahun ya 4 tahun yang lalu lah. Nah pada saat itu yang cariin, bukan yang cariin ya, yang ngasih tahu lah nih ada kejuaraan ini nih gitu loh. Itu siapa sih? Itu awalnya yang gue dapet tuh dari sekolah. Dari sekolahnya anak-anak 3 ini. Oh di Kediri. Di Pare ya. Di Pare. Pare. Nah itu dari situ emang ada, gue bilangnya ada ya pencari talent juga lah, ada kompetisi-kompetisi yang memang foundernya komunitas yang saintis itu. Oke. Dari situ dapet lah mereka bertiga ya. Oke, gila itu keren banget. Dan ke Korea lah. Ini mereka semua akhirnya ke Korea dong. Itu berapa lama? Semingguan di Korea. Dan semua ditanggung dong biaya. Semua ditanggung dan itu mereka dapat sepatu dari Kemendikbud. Semua tuh dipersiapkan dari Kemendikbud. Bener-bener ada briefing di Kemendikbud dan pulang pun mereka ya maksudnya di sana tuh dapat dana. Iya paham. Dibiayain. Itu keren banget. Lo anterin ke bandara nggak? Anterin.
berempat lo anterin tuh. Maksudnya enggak, Laskar Pengajar kan berempat ya? Ya gue nganterin ada satu kakak yang dulunya di Pare, tinggal di Jakarta juga, kita nganterin berdua. Wah gila. Nemenin. Harus ketemu sih di sana. Akhirnya seminggu di Korea, hasil sih gue nggak usah bicara hasil ya, karena udah sejauh itu tuh udah keren banget menurut gue ya. Dan itu di luar ekspektasi, karena kita harapannya nggak pernah ada kayak gitu bro. Kita ngajar ke lokalisasi harapannya cuma buat kita hadir, meningkatkan semangat mereka untuk belajar, mereka biar nggak putus sekolah. Iya. Udah cukup, ya, itu aja. Tidak terbawa lingkungan yang ada, jadi berlarut-larut yang kasarnya agak arah ke negatif. Ya kalau bisa memang kita ajarin, kita lurusin lah kasarnya ya. Nah, ke Korea itu bertiga sekarang berarti mereka SMA dong ya? Kalau 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, atau awal kuliah sekarang? Sekarang udah ada yang bekerja. Kalau gue lihat dari updatean Instagramnya. Oh lo nggak ini lagi nggak? Maksudnya artiannya nggak kontak-kontakan lagi? Kontak-kontak terakhir udah enggak lah 1 tahun pas pandemi itu udah nggak terlalu sering kontak. Oke, iya. Tapi mungkin udah selesai SMA karena udah ada yang beraktivitas di luar Pulau Jawa. Bekerja. Oke. Gue kira mereka melanjutkan segala itu, tapi pendidikan yang maksudnya prestasi yang lumayan gila sih. Gitu loh. Itu banyak yang nggak nyangka dong. Nggak nyangka, dan gue malah mau ngucapin terima kasih sama kakak-kakak semua, karena sebenarnya kalau gue bilang 4 founder ini tuh cuma perwakilan doang, dan ibaratnya perpanjangan tangan lah ya. Perpanjangan tangan yang kerjanya nge-branding. Iya, ngerti gue. Tapi yang ada di grassroots tuh gue nggak bisa nyebutin satu-satu. Itu mungkin kakak yang udah keluar masuk dari sana. Mungkin 100-200 orang ada kali. Gila, itu banyak banget. Yang datang sehari 2 hari ganti-ganti gitu. Itu mungkin ada. Ini agak gue tarik ke belakang ya. Sedang lo kan memang di Pare Kediri ya. Nah, di Pare Kediri itu ada berapa tempat kursus sih kalau boleh tahu? Waduh. Kalau ditanya tempat kursus berapa, gue jujur gak bisa jawab tuh. Lebih dari 40 pastinya. Iya. Gue bisa bilang banget ya. Gue kenal sama adik di kampung Inggris tuh ada yayasan. Seingat gue sekarang jadi yayasan kampung Inggris. Gue kenal sama salah satu pengurus yayasannya, bendaharanya seingat gue. Nah itu emang dia aktif, dan gue di sana itu ibu angkat gue anggap. Oke. Itu yang udah terlalu dekat lah. Itu yang dan banyak dibantu ya. Iya, yang gue bisa stay di sana, punya income, dikasih kerjaan tuh karena itu. Iya. Nah, berarti kan artiannya tadi lo bilang mungkin ada secara SDM guru ya, mungkin ada 100 lebih adanan, kayak 2 masuk 2 keluar. Nah, Laskar Pengajar kan sempat menjadi perbincangan dong, ya kan? Ya. Di Pare Kediri tersebut kan sebagai komunitas untuk portofolio lo mengajar lah gitu. Nah, itu berarti terdengar jauh kan, apalagi lo bisa memberangkatkan, bukan bisa ya, maksudnya memang udah memberangkatkan 4 orang. 3 orang. 3 orang ke kejuaraan saintis gitu. Yeah. Itu pada saat itu gimana? Nah, ini sebenarnya buka dunia komunitas. Yaitu kan kakak-kakak volunteer kan, gue akhirnya terbuka mata gue. Oke. Gue tanpa mengurangi rasa hormat yang pernah berkontribusi terhadap Laskar Mengajar, ada yang datang 1 kali minta surat rekomendasi buat beasiswa. Paham. Gitu. Karena gue merasa ternyata komunitas itu penting buat mereka pencari beasiswa. Aktivitas-aktivitas sosial apa yang udah dilakuin selama ngerti gue. Gitu. Jadi lumayan agak berpolitik juga dong, kalau bisa dibilang. Bisa dibilang iya. Walaupun ya nggak banyak ya, 1-2 gue pernah temuin itu. Dan gue ya nggak ngasih. Iyalah, ya itu gue jawab iyalah, kayak kok enak banget gitu. Baru 1 kali magang aja tuh bahkan 2 bulan 3 bulan. Betul. Ya betul. Kan magang ya. Betul. Ini kan buat terkadang mungkin teman-teman kalau di kampus atau ngambil SKS kan ada beberapa part yang magang buat melanjutkan ke semester lain ya kan. Yeah. Ya, itu adalah part lah, bagian lah dari semester itu untuk naik. Nah, ini kalau cuman sekali datang lo dapet apa sih buat beasiswa, porto lah. Rekomendasi lah. Ya, atau lah. Pengalaman dia pernah ngajar di sana. Oke, itu enak banget tuh ulang. Nah, ketika ada masalah kayak gitu lo sempat mikir gak untuk ganti peraturan? Atau artinya wah nggak bisa nih kayak gini nih? Iya, saat itu ada masukan. Gue nanya ke kakak, udah minimal berapa kali datang? Saat itu tuh 3 minggu datang. Dalam arti kalau seminggu 2 kali pertemuan berarti 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan. Iya. Iya minimal itu karena ya udahlah, dia juga udah ngebantu 6 kali pertemuan. Dan, ya kita bisa kasih rekomendasi. Dan
ketua harian setelah gue, ini namanya gue manggilnya Bang Raju, orang Aceh. Pengganti itu yang gue ceburin. Jadi gue mau pulang. Gue mau pulang cari tumbal ya? Nyari tumbal. Gue nyeburin orang gitu kan. Tapi alhamdulillahnya nyeburinnya di bidang yang baik. Iya dong, gitu. yang positif dong. Dan sekarang doi di Polandia bro. Wah, kuliah. Mudah-mudahan Bang Raju nelfon ya. Gue gitu. mention nama lo, meskipun gue gak kenal. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol bareng nanti. Nah, tadi akhirnya lumayan jadi terkenal, lumayan jadi acuan atau batu loncat untuk orang nyari beasiswa, ya kan? Nah, pada saat itu kenapa sih akhirnya Laskar Pengajar bisa besar banget dan bisa jadi kredibel gitu untuk orang nyari beasiswa? Kan kalau artiannya misalkan gue ngajar, terus gue mau dapat beasiswa, terus gue bilang, nih gue ada porto kok, ada rekomendasi kok dari Laskar Pengajar. Kalau komunitas itu belum terkenal kan, apaan Laskar Pengajar gitu loh. Gue bilang tadi ini tuh karena peran semua kakak-kakak yang pernah terlibat. Jadi kayak gue bilang tadi, kursusan mungkin ada lebih dari 30-40 kursusan di kampung Inggris. Dan yang join Laskar Pengajar itu gak cuma satu orang dari satu kursusan. Dan itu yang lebih memperkenalkan Laskar Pengajar di kursusan-kursusan lain. Karena prinsip gue tadi kekuatan dari ajakan satu orang ke orang lain. Gitu, dan dikenal, udah makin tahu, dan Sabtu Minggu mereka kalau yang lagi ngapain nih gabut, ya udah ikut aja. Oke. Nah, kita agak sedikit ke depan. 2019 akhirnya lo memutuskan pulang ke Jakarta dong. Gua 2018 akhir 18 akhir ya pulang ke Jakarta. Nah, itu berat hati. Lo kenapa harus balik? Nyokap gue sakit kanker posisinya, dan itu harus butuh intensif dirawat. Dan gue butuh mendampingi. Akhirnya gue pulang ke Jakarta. Dan lo pada saat itu udah gak mikirin apa-apa, langsung aja untuk ke Jakarta, dan gak ada niatan balik lagi untuk ke Pare Kediri? Niatan balik udah gak ada dengan ngeliat kondisi nyokap. Terus tapi ya keep kontak sama teman-teman yang ada di sana. 2019 lo mengambil S2 katanya ya Jim ya? Iya, 2019. Nah, alasannya kenapa Jim ngambil S2? Kalau alasan S2 tuh cita-cita almarhum bokap. Almarhum bokap itu pingin banget anaknya ada yang sekolah S2 lebih tinggi dari dia. Dia nggak lulus sampai S1. Dia D3 dulu apa ya? Tingkat D3 atau D3. Bisa dibilang itu kali karena dia harus tugas sumpah negara kan dulu, sumpah ASN. Harus meninggalkan, ya udah. Nah, dia pingin banget anaknya bisa kuliah setinggi-tingginya, selagi dia masih bisa berkontribusi dan bantu biaya. Iya. Akhirnya lo mengambil S2 dan psikologi lagi kan? Psikologi lagi. Sempat ada opsi lain gak Jim? Gak ada, bener-bener tok gitu tok, ya. Psikologi. Iya, akhirnya lo ngambil psikologi S2 di UI itu akhirnya bisa di UI gimana Jim? 5 kali tes bro baru lolos. Nah itu pertanyaan gue agak mau mention tapi kok bisa Jim gitu. Karena kita lihat tadi kalau teman-teman atau nyimak podcast ini, karena Najim tuh berapa kali tes di S1 tapi yang dapat cuman Undip katanya gitu. Itu 5 kali tes. 5 kali tes. Jadi gue 4 kali tes di UI, 1 tes di swasta saat itu. Karena gue emang semangatnya pingin S2. Gitu. Ya satu. Swastanya apa Jim? Gak apa-apa di Atma. Di Atma Jaya. Jadi tes pertama UI gue gagal, kedua gue gagal, ketiga gue gagal, terus di Atma gue gagal. Tes keempat, tes kelima ini karena gue udah putus asa, teman gue tiba-tiba nelfon, Jim, lu tahu lokasi teknik gak di mana? Emang ngapain? Gue ada rencana mau tes UI. Lu nggak daftar? Gue gara-gara dia telepon, gue daftar di hari terakhir pendaftaran. Nggak ada persiapan. Lo nggak bilang sama temen lo, gue tuh udah 4 kali daftar cuy. Enggak. Orang itu gue kenal di Pare. Dia lagi mau tes. Dia nanya dia persiapan gitu. Jadi lo masih merahasiakan kegagalan lo 4 kali itu sebelumnya. Ya siapa yang tahu sih, ini gue ngomong di podcast malu sebenarnya 4 kali gagal bro. Tapi gila juga sih. Maksudnya semangat lo masih ada untuk tes kelima ya. Itu mungkin gak sih pada saat itu menjadi tes terakhir lo? Kalau gue gak lolos juga emang gak jodoh sih gue S2 di UI. Bisa jadi ya. Itu lo mau tau gak, gue tahu keterimanya gara-gara apa? Gue lagi posisinya kan udah bekerja saat itu ya, udah balik nyari project kan lagi. Tapi pada saat itu lo freelance atau? Ya bisa dibilang freelance lah, project freelance. Berapa bulan gitu. By project ya terus project. Nah, ada gue inget banget kayaknya hari Selasa itu ada telepon masuk, nggak gue angkat. Rabu gue
gue hirauin karena nggak nomor dikenal. Iya. Hari Kamis gue lagi makan siang sama teman gue di kantin. Yang teman kantor. Teman kantor. Oh, teman kantor. Oke, terus? Dia lagi ngambil makan, gue ngecek handphone. Gue telepon. Ternyata suara Fakultas Psikologi UI. Gila. Gue telepon, gue tungguin, terus akhirnya dijawab, iya mas, ini ada satu berkas yang harus dilengkapi yang belum diupload. Detik itu juga, itu jam 1 siang kan bro, makan siang. Ditunggu diupload jam 4 dan gue harus 3 jam lagi dong 3 jam lagi. Dan itu lo harus ngumpulin berkas-berkas. Iya, itu berkas yang harus gue upload karena ternyata gue keterima. Alhamdulillah, gila sih. Gila itu 5 kali. Enggak, gue sebelum bicara lebih jauh, pada tes ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, lo kan harus laporan ke orang tua lo dong. Enggak, gue gak bilang. Lo gak bilang. Tapi orang tua lo gak nanya gimana Jim S2. Iya, maksudnya gimana tesnya, gimana lo? Cuma ngomong yang sekali doang, belum berhasil. Gue bilang gitu doang. Enggak, rentang waktu itu dari tes ke-1, ke-2 itu berapa lama sih Jim? Seingat gue dulu UI itu kalau buka S2 tuh setahun ada 3 kali pendaftaran. Hitungannya ya. Itu gue berturut-turut. Kalau dihitung berturut-turut. Mungkin enggak, sorry. Berarti bisa kayak 2 bulan dalam 5 kali gitu? Enggak, setahun itu dia 3. Jadi gue itu sebenarnya tes tuh dari 2018. Dari gue di Pare. Gue tuh pulang ke Jakarta buat tes doang. Gue balik lagi ke Pare. Gue balik ke rumah tuh sehari 2 hari. Abis itu gue pulang lagi ke Pare. Tapi pada saat itu nyokap lo gak tahu atau bokap lo gak tahu? Kalau lo yang pertama tes. tahu. Yang pertama tahu. Yang pertama tahu. Yang kedua, ketiga enggak, keempat enggak. Jadi 5 kali tes. Yang Atma lo tadi sempat mention kalau lo cuma hanya kekurangan 1 poin. Minimum 75 dan lo 74. Iya. Gila. Itu tes kelimanya ya. Tes ke-6-nya baru di UI lagi ya. Enggak, itu tes ke-4. Tes kelima gue berhasil udah. Berhasil udah ya. Lu jangan nambah-nambahin kan. Nah, lo ngambil psikologi lagi. Apa yang dipelajarin psikologi di S2 sih? Kalau gue tuh lebih peminatan, spesifiknya di knowledge management sama sumber daya manusia, SDM dan knowledge management. Jadi lebih melihat peran psikologi di organisasi kayak gimana. Oke. Jadi pada saat itu lo mikir sempet kayaknya bisa nih gue distribusin ke komunitas gue juga gitu ya? Iya, itu yang gue pakai ketika mengembangkan Laskar Pengajar yang di Jakarta. Gue berkolaborasi sama teman-teman Abang None saat itu di daerah Cipete. Gue dulu di Jakarta tuh berkoordinasi dengan RT RW, berkoordinasi dengan beberapa komunitas. Gue diundang untuk sharing pengalaman-pengalaman. Di situ yang gue gunain. Gimana cara membesarkan organisasi. Iya. Nah, masih bicara Laskar Pengajar yang di Jakarta tuh ada berapa orang, Jim? Dulu itu sampai 3. Kalau pengurus sekitar 25 sampai 30. Lumayan rame sih. Iya. Kalau SDM yang pengajar? Kalau ya ibarat sama ada pengajaran sekitar 40 orang sih ada. Gitu. Tapi sekarang pun lumayan agak lagi vakum ya. Bukan agak lagi vakum, memang lagi vakum. Jadi gue dengan ini harapannya bisa membangkitkan semangat lagi. Amin. Mungkin buat teman-teman yang nonton juga Laskar Pengajar tuh menerima semua pengajar, semua jenis apa yang diajarkan kan, nggak cuman bahasa Inggris, nggak cuman bahasa Indonesia. Kalau lo punya keahlian yang kayak tadi Najim bilang, semua orang bisa lo ngajar gitu, apapun bentuknya gitu. Jadi kalau teman-teman yang lagi nonton merasa punya jiwa atau semangatnya kayak Najim, organisasinya bagus dan lain hal, bisa aja lo ngecek lagi sekali lagi di Instagram Laskar Pengajar. Mungkin lo bisa bangkitin semangatnya Najim lagi. Karena peran kakak-kakak volunteer tuh ternyata gue ngerasa itu adalah bensin gue untuk bergerak. Iya sih. Ketika kakak-kakak volunteer juga nggak ada, itu ya Pak, jujur gue tuh juga menurun. Jadi, pasti. Gitu. Terlebih lagi juga kesibukan juga makin dong. Nah, S2 lo lulus berapa tahun, Jim? 2 tahun lebih dikit. 2 tahun lebih dikit itu wajar sih, nggak apa-apa sih. Nah, ketika S2 lo masih punya freelance project by project atau memang lo punya pekerjaan tetap? Gue udah bekerja tetap. Oke, posisinya sampai sekarang. Sampai sekarang. 2 tahun terakhir udah kerja tetap. Udah kerja tetap. Nah, kita udah lumayan agak-agak akhir, Jim. Kita udah ngomongin Laskar Pengajar, udah ngomongin latar belakang dan pendidikan lo. Lo apa sih yang lo harapin ke depannya atau ada waktu yang paling deket ini untuk Laskar Pengajar, Jim? Kalau dibilang harapan terdekat gitu untuk Laskar Pengajar, harapan gue tuh pingin Laskar Pengajar aktif lagi di Jakarta, di Pare khususnya, dan di mungkin titik-titik yang pernah kita aktif kayak di Bandung, di Jogja, Aceh tuh pingin kalau bisa aktif lagi. Ya seenggaknya di Pare sama di Jakarta lah. Oke. Terakhir lo ke Pare tahun?
Terakhir itu sebelum gue yang gue balik ke Jakarta terus nggak pulang lagi ke Pare. Udah itu dong. 2018. Berarti lo belum balik. Belum lagi. Kalaupun lo balik ke Pare mungkin gak ada yang lo udah kenal ya. Kalau kenal mungkin ada beberapa, nggak sebanyak dulu lah. Iya sih, karena pasti mencar-mencar ya. Nah Jim, gue pengen kasih tempat buat lo ngasih opini dong buat pendidikan. Ini bicara pendidikan ya, pendidikan yang di Indonesia. Menurut lo tuh kurang apa sih Jim? Gitu. Oke, ini sepengamatan gue. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang gue lihat kalau dari sisi pendidikan di daerah yang gue lihat gitu ya dapetnya, mungkin pendidikan formalnya itu udah oke lah, udah terbilang bisa. Iya. Gitu. Tapi pendidikan informal yang mana ini adalah tanggung jawab buat kita semua. Itu bukan hanya orang tua tapi lingkungan sekitar. Benar. Gitu. Karena etika tuh penting, adab itu penting. Iya. Di atas dari pembelajaran itu sendiri. Di atas segala ilmu lah. Iya. Oke. Nah, itu yang menurut gua masih kita harus bersama-sama kita jaga gitu ya, kita terus edukasi adik-adik kita yang sekarang, generasi muda untuk ngelatih etikanya gimana, adabnya gimana. Oke. Gitu. Kalau gue bilang pendidikan Indonesia dibilang kurang, pasti ada kekurangan di setiap daerah. Tapi yang mau gue highlight adalah lebih pada peran kita untuk melengkapi pendidikan itu. Karena tanggung jawab pendidikan di Indonesia itu gue bilangnya adalah bukan serta-merta tanggung jawabnya pemerintah. Iya. Tapi tanggung jawab kita semua. Gitu. Lu pendidikan formalnya bagus, tapi informal dalam arti dia adabnya nggak bagus, etiknya nggak bagus, itu jadi concern sendiri di masyarakat. Benar. Thank you banget Jim. Udah sekali lagi terakhir Jim. Ya. Lo karena nih nama podcastnya Mau Jadi Apa Jim? Lo ke depan mau jadi apa sih Jim? Atau ada punya bayangan gitu? Cita-cita gue selalu ditanya mau jadi apa. Harapan gue tuh gue punya yayasan di bidang pendidikan yang bisa berkontribusi nyata di lapangan. Amin. Gitu. Gila, semoga bisa bangkit lagi Laskar Pengajar. Amin. Terima kasih Najim udah main ke Mau Jadi Apa. Teman-teman pokoknya cek sekali lagi, gue udah sampai bilang 3 kali Laskar Pengajar Instagramnya. Mudah-mudahan ini jadi bensin buat Najim ngebangkitin lagi teman-teman yang di Pare Kediri. Semoga bisa nonton ini, lihat semangat Najim buat teman-teman atau anak-anak kecil. Sip. Ya kan, yang butuh akan pendidikan dan lain hal. Sekali lagi thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau jadi apa?